Kali ini kita akan membahas perilaku impulsif yang menuntun pada gaya hidup boros. Tanpa disadari, kita sering melakukan pembelian yang tidak dibutuhkan akibat perilaku impulsif. Contohnya, ketika kita sedang membuka media sosial dan melihat ada baju yang kita inginkan, kemudian tanpa pikir panjang kita langsung membeli baju tersebut. Padahal kondisi tersebut bisa saja hanya keinginan sesaat dan kita tidak membutuhkannya. Hal ini juga menjadi pemicu kita kepada gaya hidup boros, di mana hal tersebut dapat mengacaukan perencanaan keuangan yang sudah dibuat. Dengan kondisi berbagai kemudahan dalam berbelanja online dan mendapatkan berbagai informasi tentang suatu produk, membuat kita sulit untuk menghentikan kebiasaan belanja secara impulsif. Bahkan, demi memenuhi gaya hidup tersebut, kita rela untuk berhutang dan mengesampingkan kebutuhan utama. Pada dasarnya, impulsif adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan cepat tanpa memikirkan konsekuensinya. Kita juga perlu memahami lebih jauh tentang apa saja yang menjadi dampak negatif dari perilaku impulsif dan menuntun pada gaya hidup boros. Agar kita dapat mengatasi kebiasaan tersebut, bisa mengalokasikan dana dengan lebih baik, serta melakukan pengeluaran dengan bijak. Dari sisi finansial, tendensi belanja impulsif tentunya akan membuat perencanaan keuangan yang sudah kita susun menjadi berantakan. Kebiasaan tersebut membuat kita jadi sulit untuk menabung, bahkan bisa menguras tabungan untuk pengeluaran yang tidak diperlukan. Padahal, tabungan tersebut dapat kita gunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti saat jatuh sakit dan harus membayar biaya berobat. Dengan tabungan yang semakin menipis, kita jadi harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokok yang terbengkalai atau untuk membayar tagihan dan cicilan. Jika perilaku impulsif dan gaya hidup boros tidak segera diatasi, hutang tersebut akan sulit untuk dilunasi, bahkan bisa sampai menumpuk. Nantinya, hutang-hutang tersebut akan membebani hidup kita hingga hari tua. Dengan kondisi seperti itu, tentunya bukan hanya kehidupan finansial kita yang terganggu, tetapi juga kesehatan kita. Selain mengakibatkan stres karena terlilit hutang, perilaku impulsif dan gaya hidup boros juga akan membuat kita selalu merasa kekurangan karena ketidakbijaksanaan yang kita lakukan dalam mengeluarkan uang. Sehingga sebesar apapun pendapatan yang kita terima setiap bulannya akan selalu kurang untuk mencukupi gaya hidup tersebut. Bagaimana ya cara mengatasi kebiasaan tersebut? Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kebiasaan buruk tersebut dan mengurangi perilaku impulsif sehingga kita tidak melakukan gaya hidup boros. 1. Membedakan kebutuhan dan keinginan. Untuk mengatasi perilaku impulsif yang dapat membuat kondisi keuangan kita tidak stabil, penting untuk membedakan antara apa yang benar-benar kita butuhkan dan apa yang pemenuhannya dapat ditunda di lain waktu. Sederhananya, membedakan antara pengeluaran untuk kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang menunjang kehidupan kita sehari-hari, seperti biaya makan, membayar sewa apartemen, tagihan internet, dan lain-lain. Sebaliknya, keinginan mengacu pada hal-hal subjektif yang kita rasa perlu, tapi jika tidak terpenuhi, kita masih dapat menjalani kehidupan dengan normal. Contohnya, seperti membeli sepatu baru atau makan mewah di restoran mahal. 2. Membuka lebih dari satu rekening. Dengan memiliki lebih dari satu rekening, kita dapat mengalokasikan dana sesuai dengan kegunaannya dengan lebih rapi. Contohnya, kita memiliki rekening utama yang berisikan pendapatan kita setiap bulan. Dari rekening tersebut, kita buka rekening baru dan kita bagi menjadi beberapa bagian, seperti rekening kebutuhan pokok, rekening tabungan, rekening kebutuhan darurat, dan rekening belanja untuk keinginan kita. Dengan begitu, kita pun bisa memantau pengeluaran kita dengan lebih mudah guna membuat perencanaan keuangan yang lebih baik untuk masa depan. 3. Membuat rincian anggaran. Buat anggaran untuk alokasi harian, mingguan, dan tahunan
agar keuangan lebih rapi. Hal ini dapat membantu kita untuk menjadi lebih teliti dalam mengevaluasi keuangan dan membuat kita menjadi lebih disiplin dalam melakukan pengeluaran. 4. Mengurangi paparan aplikasi belanja online. Kemudahan yang ditawarkan oleh platform belanja online membuat kita menjadi lebih konsumtif. Belum lagi ketika mereka menawarkan banyak promo yang menggiurkan, membuat kita menjadi lebih impulsif untuk belanja di luar kebutuhan. Kurangilah paparan dari aplikasi belanja online agar kita lebih cermat dalam mengelola keuangan serta menghindari gaya hidup boros dan berbelanja secara impulsif. 5. Membatasi penggunaan kartu kredit. Penggunaan kartu kredit dapat membantu kita dalam memenuhi kebutuhan mendesak di saat tabungan menipis. Namun sayangnya, hal tersebut sering disalahgunakan untuk memenuhi keinginan sesaat kita. Jika ingin lebih berhemat, kurangilah penggunaan kartu kredit dengan tidak membawanya ketika kita berpergian, atau hanya membawa jika ada keperluan mendesak saja. Mengurangi limit kartu kredit dapat membantu kita lebih berhemat. 6. Meminimalisir kegiatan sosial yang konsumtif. Hangout di akhir pekan memang dibutuhkan untuk melepas penat setelah seminggu bekerja. Jika memang harus dilakukan untuk penyegaran, seperti ke mall, kafe, restoran, atau coffee shop, cobalah untuk lebih bijaksana dalam melakukan pengeluaran. Meskipun lebih banyak faktor eksternal yang mempengaruhi dan memicu gaya hidup boros dan perilaku impulsif, namun dengan memahami dampak negatif dan mengetahui bagaimana cara mengatasinya, kita bisa memulai untuk merubah kebiasaan tersebut dari diri sendiri. Salah satunya dengan cara menghemat uang. Semakin bertambahnya usia, semakin besar pula pengeluaran yang harus dikeluarkan tiap bulan. Bukan hanya kebutuhan pokok, sebagai manusia yang bersosialisasi, kita juga harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi gaya hidup yang dijalani. Naiknya harga kebutuhan pokok dari waktu ke waktu juga menjadi salah satu alasan besarnya pengeluaran. Untuk itu, kita harus bisa menahan keinginan untuk dapat menabung guna keperluan lainnya dengan cara menghemat uang. Berikut cara menghemat uang dengan mudah. 1. Siapkan rencana pengeluaran untuk menahan pengeluaran impulsif. Cara menghemat uang yang pertama adalah dengan membuat perencanaan pengeluaran. Anda terlebih dahulu membuat peraturan atau perencanaan barang atau kebutuhan apa saja yang kita butuhkan dari kebutuhan pokok hingga biaya tak terduga. Kita juga dapat membuat peraturan kepada diri sendiri untuk tidak sering pergi berbelanja. 2. Gunakan uang tunai. Cara menghemat uang yang kedua adalah disarankan untuk menggunakan uang tunai daripada menggunakan kartu debit atau kredit, misalnya dalam pembelian barang atau kebutuhan. 3. Cara menghemat uang dengan berlatih untuk menunda pembelian. Kita dapat menggunakan cara menunda dalam pembelian suatu barang, misalnya kita sedang berjalan-jalan atau melihat situs belanja online. Lalu kita tertarik dengan suatu barang. Sebelum untuk memutuskan membeli barang tersebut, cobalah untuk menunda membeli barang tersebut seperti 3-5 hari. Dengan cara menghemat uang tersebut, kita bisa mengetahui apakah kita benar-benar membutuhkan barang tersebut atau hanya menginginkan barang tersebut. Dengan begitu, kita bisa menerapkan cara menghemat uang secara tidak sadar dan merubah pola dalam berbelanja secara natural. Menunda membeli barang tersebut, mungkin kita juga bisa mendapatkan barang lain yang sama dengan harga yang lebih murah. 4. Membawa bekal makan siang. Percaya atau tidak, ketika kita sedang bekerja dan tidak membawa bekal makan siang, kita akan mengeluarkan uang lebih dari jatah makan siang kita. Hal ini dikarenakan mungkin saja kita akan tergiur dengan makanan lainnya yang kita lihat. Kita akan mengeluarkan uang secara impulsif hanya untuk makan siang. Dengan membawa bekal makan siang, kita bisa menghemat keuangan. Selain itu,
makanan dari rumah sudah terjamin kebersihannya. Cara menghemat uang yang satu ini juga sangat ampuh ketika kita ingin menabung uang untuk keperluan lainnya. 5. Cara menghemat uang dengan hilangkan gaya hidup ikut-ikutan. Cara menghemat uang yang satu ini menjadi kunci utama jika kita ingin menghemat uang. Jangan terpancing oleh gaya hidup lingkungan sekitar kita secara berlebihan atau impulsif. Contohnya, kita mendaftarkan diri untuk menjadi member sebuah tempat gym yang dimana diharuskan membayar kartu member setiap bulannya. Padahal, kita bisa saja berolahraga tanpa harus menjadi member gym. Kita bisa bersepeda atau berjalan kaki atau menaiki tangga pada saat menuju tempat kerja kita. Dengan cara menghemat uang ini, pastikan kita mengikuti untuk menjadi member gym bukan hanya karena gaya ikut-ikutan saja ya, tapi karena kita memang benar-benar membutuhkan hal tersebut. 6. Cara menghemat uang dengan memanfaatkan diskon atau cashback. Sebelum pergi, berbelanja atau makan di luar, cobalah terlebih dahulu cek apakah ada voucher diskon atau cashback yang bisa kita gunakan. Dengan begitu, kita tidak hanya menghemat pengeluaran kita, tetapi juga masih bisa merasakan keuntungan dari hal tersebut. 7. Temukan cara yang lebih murah untuk mendapatkan yang Anda inginkan. Cara menghemat uang selanjutnya adalah menemukan cara yang lebih murah ketika kita menginginkan sesuatu. Misal, kita sangat menginginkan sepatu baru di salah satu toko yang kita mau. Kita tunggu terlebih dahulu hingga toko tersebut memberikan sale atau diskon. Kita bisa membeli langsung barang tersebut dengan kualitas yang bagus dengan harga mahal tetapi menjadi lebih sedikit murah karena adanya potongan harga yang diberikan dari toko tersebut. 8. Lacak pengeluaran Anda. Sering-seringlah untuk mengecek pengeluaran Anda secara detail. Dengan begitu, kita akan mengetahui kemana aliran uang kita selama ini. Cara menghemat uang memang beragam, tetapi yang paling penting adalah kita mau memulainya dari sekarang untuk perilaku dan masa depan hidup kita yang lebih baik. Hai, terima kasih telah mendengarkan ini sampai selesai. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe.